Sejarah kerajaan Siguntur ini sendiri awalnya belum banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Namun menurut sumber lokal menyebutkan bahwa daerah Siguntur merupakan sebuah kerajaan Dharmasraya di Suwarnabumi, Sumatera yang berkedudukan di hulu Sungai Batanghari. Sungai ini melintasi Provinsi Jambi dan kemudian bermuara di Laut Cina Selatan. Sebelum agama Islam masuk ke wilayah Minangkabau atau Jambi, Kerajaan Siguntur merupakan kerajaan kecil yang bernaung di bawah Kerajaan Melayu. Namun, pernah bernaung pula pada Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Singasari, dan Minangkabau. Pada abad ke-14, agama Islam masuk ke Kerajaan Siguntur. Pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Prameswara yang berganti nama menjadi Sultan Muhammad Syah bin Sora Iskandar Syah. Selanjutnya Kerajaan Siguntur bernaung di bawah Kerajaan Alam Minangkabau. Salah satu bukti Kerajaan Siguntur menganut agama Islam terlihat pada masyarakat yang memegang prinsip syara basandi kitabullah. Selain itu, ditemukan pula 2 buah stempel Kerajaan Siguntur yang berbahasa Arab yang menyebutkan bahwa cap ini dari Sultan Muhammad Syah bin Sora Iskandar atau Muhammad Sultan Syah fi Siguntur Lillahi. Dan cap ini bertuliskan bahwa Al-Watsikubi Inayatillahi Azim Sultan Sri Maharaja Diraja Ibnu Sultan Abdul Jalil Inayah Syah Almarhum, dan diperkirakan pada masa inilah Masjid Siguntur didirikan. Rumah Gadang Siguntur merupakan bangunan yang pada awalnya berfungsi sebagai tempat musyawarah adat Ninik Mama dan masih berfungsi sampai sekarang. Bangunan ini merupakan bangunan tradisional Minangkabau dengan ciri khas atap bergonjong, terbuat dari bahan seng, namun pada awalnya terbuat dari icuk. Dinding dan lantai dari bahan kayu, begitu juga jendela dan pintu. Pada awalnya bangunan tersebut kaya akan ornamen dan ukiran tradisional yang melambangkan status sosial Raja Siguntur, mengingat rumah tersebut adalah tempat tinggal raja. Bentuk bangunan adalah panggung dengan memiliki denah bangunan persegi panjang dan memiliki teras di depan. Alat-alat perlengkapan peninggalan Kerajaan Siguntur saat ini disimpan di masing-masing kerabat kerajaan. Bangunan rumah Gadang tersebut saat ini masih terawat dan dalam tahap renovasi. Masjid Siguntur ini sendiri telah berumur lebih dari 100 tahun. Bangunan masjid terbuat dari ditopang oleh 17 tiang dengan 1 tiang soko yang berada tepat di tengah bangunan. Dalam kompleks Masjid Siguntur terdapat makam Raja-Raja Siguntur yang ada di sebelah utara bangunan masjid. Pada tahun 1957 telah dilakukan rehabilitasi lantai masjid dari papan menjadi plesteran semen oleh ahli waris dan masyarakat setempat. Kegiatan studi kelayakan terhadap rumah adat dan Masjid Siguntur dilaksanakan pada tahun 1991 oleh bagian proyek pelestarian atau pemanfaatan peninggalan sejarah dan perbakala Sumatera Barat, Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat. Masjid Siguntur dipugar dengan kegiatan antara lain pembongkaran atap beserta rangkanya, tiang, pondasi, dinding dan lantai, kemudian pemasangan kembali yang baru. Pekerjaan lainnya yaitu pembongkaran pintu dan jendela, pembuatan selasar, pagar beton, pagar kawat berduri, serta pintu besi. Terakhir, pengecatan rangka atap, dinding pintu, jendela, dan pagar tembok. Makam-makam Raja Siguntur merupakan salah satu bukti eksistensi Kerajaan Siguntur dari masa lalu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan sebagaimana fungsi awalnya. Kompleks makam berdenah segi 5 dengan ukuran panjang yang berbeda-beda. Makam dibuat sangat sederhana, hanya ditandai dengan nisan dan jirat dari bata dan batu. Dari sekian banyak makam, hanya 6 makam yang diketahui. Area ini selain digunakan sebagai lokasi pemakaman bagi raja-raja serta keluarga kerajaan, digunakan juga sebagai cagar budaya yang sudah masuk list inventaris BPCB Sumatera Barat. Makam-makam Raja Siguntur terletak di sisi utara Masjid Tua Siguntur dan berada di pinggir Sungai Batanghari. Secara umum, makam yang
ini diperkirakan makam lama yang berjumlah 12 buah. Jerat-jerat makam di lokasi ini terbuat dari bata berspesi dan batu yang direkatkan dengan semen. Sebagian besar makam ada yang tidak menggunakan nisan. Cagar budaya ini berada di sekitar cagar budaya sekitarnya seperti Masjid Tua Seguntur, Candi Awang Maombi, Kompleks Candi Padang Roco, Kompleks Candi Pulau Sawah 1 dan 2, dan Rumah Gadang Kerajaan Si Guntur.